Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Miranas dengan NPM 230810801093. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep-konsep dasar pada basis data yang telah saya pelajari pada praktikum basis data dan penelusuran SQL. Baik, di sini terdapat ERD atau Entity Relationship Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem manajemen hotel. Diagram ini menunjukkan beberapa entitas utama, yaitu ada karyawan, ada hotel, entitas kamar, dan entitas pengunjung. Pada setiap entitas terdapat beberapa atribut, yaitu di entitas hotel ada ID hotel, nama, lokasi, level, seperti itu juga entitas-entitas lainnya. Dan dari diagram ini kita juga dapat melihat relasi dari antar entitas. Misalnya, hotel memiliki banyak kamar atau hotel memiliki banyak karyawan. Dari ERD ini kita akan membuat tabel untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian, create table atau pembuatan tabel yaitu perintah SQL yang digunakan untuk membuat tabel baru dalam basis data. Di sini saya ingin membuat tabel hotel dengan ID hotel sebagai primary key. Adapun primary key itu adalah constraint atau batasan yang memastikan nilai dalam kolom tertentu tersebut unik untuk setiap baris di tabel tersebut. Karena tentunya ID setiap hotel berbeda-beda, maka ID hotel akan menjadi primary key. Kemudian ada kolom nama dengan type varchar dan constraint 50, lokasi dengan type varchar constraint 50, dan level dengan type varchar constraint 30. Kemudian saya ingin membuat tabel karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key. Kemudian ada nama yang memiliki type varchar dan constraint 50, umur memiliki type integer, jabatan varchar 50, gaji desimal, alamat varchar, dan ID hotel integer, dan ID hotel ini sebagai foreign key. Adapun pengertian foreign key itu adalah constraint yang digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Foreign key di sini untuk menghubungkan tabel karyawan dan tabel hotel melalui kolom ID hotel. Begitu juga dengan create table, tabel kamar, tabel pengunjung, dan tabel sewa. Kemudian saya ingin melakukan perintah insert tabel, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk menampakkan data ke dalam tabel di basis data. Insert ini kita dapat gunakan untuk masukkan satu atau beberapa baris data sekaligus ke dalam data yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya di sini saya ingin masukkan data pada tabel hotel. Saya ingin masukkan 5 data pada tabel hotel sesuai dengan kolom-kolom yang setelah saya buat tadi di create table. Itu juga dengan tabel karyawan, tabel kamar, dan tabel pengunjung, serta tabel sewa. Kemudian perintah update. Update adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Kita dapat memperbarui nilai dari satu atau beberapa kolom sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Misalnya di sini, saya ingin mengupdate tabel karyawan, set gaji menjadi 16 juta, di mana ID karyawannya sama dengan 111. Dapat dilihat, pada kolom ID karyawan 111 dengan gaji 15 juta, setelah diupdate akan menjadi 16 juta. Kemudian ada delete, perintah SQL yang digunakan untuk menghapus satu atau beberapa baris data dari tabel dalam basis data. Dengan perintah ini, kita dapat menghapus data berdasarkan kondisi tertentu juga, atau jika kondisi tidak diberikan, maka kita dapat menghapus semua data pada tabel. Misalnya di sini, kita ingin menghapus data dari tabel karyawan, di mana dengan syarat umurnya itu sama dengan 35. Maka karyawan yang memiliki umur 35, datanya akan terhapus, seperti tampilan pada tabel karyawan ini. Kemudian ada seleksi data. Seleksi data adalah perintah SQL yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kolom tertentu. Di sini saya ingin menampilkan kolom nama dan level dari tabel hotel. Kemudian ada select dengan where. Select dengan where ini adalah menampilkan data dengan kondisi yang telah kita tetapkan. Misalnya, di sini kita ingin menampilkan seluruh data dari tabel karyawan, di mana dengan syarat keunggulannya itu adalah sama dengan pemandangan laut. Sehingga output yang keluar adalah data kamar yang memiliki keunggulan pemandangan laut. Kemudian select dengan operator and then or. Select dengan operator and then or ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi, di mana and memerlukan kondisi terpenuhi, sedangkan or memerlukan salah satu kondisi terpenuhi. Misalnya di sini saya ingin menampilkan seluruh data dari tabel kamar, di mana lokasinya sama dengan lantai 2 dan keunggulannya adalah pemandangan kota. Maka output yang keluar adalah data yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Kemudian ada or. Di sini contohnya adalah saya ingin menampilkan seluruh data dari tabel karyawan, di mana umurnya sama dengan 25 atau gajinya lebih besar dari 10 juta. Maka output yang keluar adalah seluruh data dari tabel karyawan yang memiliki umur 25 atau memiliki gaji di atas 10 juta. Ya, cukup memenuhi satu kondisi saja. Kemudian select dengan operator not like dan between. Not like adalah operator yang digunakan untuk memfilter data yang tidak sesuai dengan pola tertentu. Di sini saya ingin menampilkan seluruh data dari tabel pengunjung di mana status not like single. Maka output yang keluar adalah seluruh data dari tabel pengunjung yang statusnya tidak single. Kemudian ada between. Between ini adalah operator yang digunakan untuk memilih data yang berada di dalam rentang tertentu, baik untuk angka, tanggal, maupun teks. Misalnya di sini, saya ingin menampilkan dari tabel sewa dengan cara atau di mana tanggal check-in-nya itu berada antara tanggal 2 bulan 11 2024 hingga tanggal 5 bulan 11 2024, sehingga keluarlah output seperti ini. Kemudian fungsi agregat. Fungsi agregat dalam SQL digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan data dan menghasilkan satu nilai hasil. Ada beberapa fungsi yang kita gunakan kali ini. Yang pertama ada sum. Sum ini untuk menghitung jumlah total dari nilai dalam kolom tertentu. Misalnya di sini, saya ingin menampilkan jumlah total dari gaji atau sum gaji yang saya aliaskan dengan total gaji dari tabel karyawan, maka akan menghasilkan total gaji dari kolom gaji tersebut, yaitu sebesar 38 juta. Kemudian ada fungsi average. Fungsi average ini untuk menghitung nilai rata-rata dari kolom tertentu. Misalnya di sini saya ingin menampilkan average dari gaji yang saya aliaskan dengan rata-rata gaji dari tabel karyawan, maka akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian ada fungsi agregat count. Fungsi agregat count ini untuk menghitung jumlah baris dalam hasil query atau jumlah nilai dalam kolom tertentu. Di sini saya ingin menampilkan jumlah baris pada ID karyawan yang saya aliaskan dengan jumlah karyawan dari tabel karyawan, maka dapat dilihat jumlah karyawannya ada 4.
Kemudian group by dan order by. Group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom. Di sini saya ingin menampilkan kolom jabatan yang saya aliaskan dengan jumlah dari tabel karyawan grup by yang digabungkan dengan kolom jabatan sehingga menghasilkan output seperti ini. Kemudian ada order by digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom baik dalam urutan naik ascending maupun menurun descending. Seperti yang saya lakukan, misalnya di sini saya ingin menampilkan kolom nama gaji dari tabel karyawan yang order by diurutkan berdasarkan gaji descending. Descending ini artinya dari tertinggi hingga terendah, maka akan keluar output seperti ini. Kemudian ada seleksi antar tabel, cross join, yaitu menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua. Misalnya di sini saya menampilkan kolom ID karyawan dan kolom nama dan kolom umur dari tabel karyawan yang digabungkan dengan tabel hotel, di mana ID hotel dari tabel karyawan harus sama dengan ID hotel dari tabel hotel, sehingga keluarlah output seperti ini. Kemudian ada inner join. Inner join ini adalah menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan kondisi tertentu, yaitu hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan di dua tabel. Misalnya di sini, saya ingin menampilkan tabel kolom ID karyawan dan nama dari tabel karyawan yang di-inner join-kan dengan tabel hotel dengan syarat ID hotel pada tabel karyawan harus sama dengan ID hotel pada tabel hotel, maka akan keluar output seperti ini. Kemudian full join itu menggabungkan semua baris dari kedua tabel, baik yang memiliki kecocokan maupun yang tidak. Jika ada baris yang tidak memiliki kecocokan di salah satu tabel, maka SQL akan mengisi dengan nilai 0 untuk kolom dari tabel yang tidak cocok. Di sini saya menggunakan union, sehingga diperlukan left join dan right join. Di sini saya menggunakan tabel karyawan yang di left join-kan dengan tabel hotel, dan tabel karyawan yang di right join-kan dengan tabel hotel. Kemudian keluarlah output seperti ini. Mengapa nilainya terdapat nilai 0? Karena terdapat ID hotel pada tabel karyawan yang tidak cocok dengan ID hotel pada tabel hotel, sehingga mengeluarkan output 0. Kemudian ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan sekumpulan nilai atau subquery. Di sini saya ingin menampilkan seluruh data dari tabel hotel, di mana ID hotel sama dengan ini menampilkan ID hotel dari tabel karyawan, di mana keunggulannya sama dengan pemandangan laut. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada setidaknya satu nilai dalam subquery yang cocok dengan ID hotel dari tabel hotel. Keluarlah output seperti ini. Kemudian axis adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah subquery menghasilkan baris. Di sini saya ingin menampilkan seluruh data pada tabel karyawan, di mana axis menampilkan seluruh data pada tabel hotel, di mana tabel hotel ID hotel pada tabel hotel sama dengan ID hotel pada tabel karyawan. Maka akan keluar output seperti ini. Query ini akan menampilkan semua data dari tabel karyawan, di mana terdapat kecocokan ID hotel di antara tabel karyawan dan tabel hotel. Kemudian view adalah tabel virtual yang menyimpan query tertentu. Di sini saya membuat view bernama data pengunjung kamar. Kemudian saya ingin menampilkan kolom nama dari tabel pengunjung yang saya aliaskan dengan nama pengunjung, kemudian kolom nomor kamar dari tabel kamar, kemudian tanggal check-in, dan kolom tanggal check-out dari tabel sewa yang digabungkan atau di-inner join-kan dengan tabel pengunjung yang bersyarat nomor KTP pada tabel sewa sama dengan nomor KTP pada tabel pengunjung, kemudian juga digabungkan lagi, di-inner join-kan lagi dengan tabel kamar dengan syarat nomor kamar pada tabel sewa sama dengan nomor kamar pada tabel kamar, sehingga keluarlah output seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.